Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Di video kali ini kita bakal bahas sebuah VGA yang udah ngegantiin si GTX 750 Ti dari tahtanya. Dan ini adalah GTX 1050. Jadi yang aku pegang sekarang adalah Zotac GTX 1050 Mini. Dia cuma punya satu fan yang ukurannya itu kayaknya 8 cm deh. 1050 Mini ini punya panjang 15 cm, lebar 11 cm, dan tebal 4 cm. VGA ini punya berat 364 gram. Jadi VGA ini tuh termasuknya VGA yang ringan. Di bagian outputnya, si 1050 ini punya 3 buah output. Di sini ada HDMI 2.0, terus ada DisplayPort yang 1.4, dan ada DVI. Ini DVI berapa ya? Ya pokoknya DVI gitulah. Untuk covernya itu ya full plastik sih ya, karena harganya murah jadi ya gini aja lah. Kalau dari Zotac itu yang paling bagus itu kalau nggak salah EMP Edition atau apa gitu, yang ada backplate-nya stainless gitu macem-macem. Tapi harganya ya nggak bakal semurah ini. GTX 1050 ini dirilis di 25 Oktober 2016, yang artinya dia ini udah 7 tahun umurnya. VRAM GTX 1050 ini ada dua jenis ya. Ada yang 2 GB sama ada yang 3 GB. Nah, di atas ini tuh ada GTX 1050 Ti yang punya VRAM itu 4 GB. 1050 ini punya kode chipset GP107 dengan arsitektur Pascal 14 nanometer. Dia punya base clock di 1354 MHz dan boost clock di 1455 MHz. Memori busnya 128 bit dan bandwidthnya 112 Gbps. VGA ini tuh punya TDP yang tergolong kecil, yaitu 75 watt. Jadi dia itu direkomendasikan pakai PSU yang minimal 250 watt pure. Secara performa, GTX 1050 ini tuh mirip sama GTX 1630 yang baru keluar kemarin. Sama ini tuh ada sedikit di atas dari GTX 950. Jadi kalau kalian yang belum tahu, si Nvidia itu ada 900 series yang kayak GTX 950, 960, 970. Nah, angka di belakangnya itu kayak varian terendahnya gitu. Kayak di 10 series itu ada GTX 1030, habis itu ada 1050, 1060, 1070 gitu ke atas sampai 1080. Nah, habis ada 10 series itu ada 20 series kayak RTX 2060 gitu. Oke, nggak usah kelamaan, kita langsung tes gaming aja sih GTX 1050 ini. Di pengetesan kali ini, aku menggunakan PC dengan spek sebagai berikut. Di Cinebench R15, GTX 1050 ini dapat FPS di 64 FPS. Kemudian di GTA 5 di sini kita pakai resolusi 900p settingan high dengan efek-efek off. Di sini kita bisa dapat 70 sampai 90 fps. Habis itu kita coba mainin CS2. Di sini kita pakai resolusi 1080p dengan settingan low. Kita dapat 60 sampai 90 fps. Check it. Habis itu ada My Hero Ultra Rumble. Di sini kita pakai settingan 1080p dengan settingan high dengan efek-efeknya on. Di sini kita bisa dapat 48 sampai 60 fps.
Yang terakhir kita coba untuk mainin Restroom. Ini itu game simulator balapan. Di sini kita pakai resolusi 1080p dengan settingan auto. Di sini kita bisa dapat 120 sampai 150 fps. Aku benchmark tadi, si 1050 ini tuh punya idle di 37 derajat Celcius dan maksimalnya ada di 42 derajat Celcius. Terbilang dingin sih untuk VGA yang kecil kayak gini. Apalagi dia cuma single fan dan aku taruh di PC ini nih. Nih ini. Ya, sampingnya dibuka jadi wajar sih dingin. Di marketplace GTX 1050 ini tuh dihargai 750 sampai 850 ribu yang 2 GB. Kalau yang 3 GB itu ada di 800 ke atas gitulah, di bawah sejuta biasanya. Nah, kalau yang 1050 Ti dia itu biasanya ada di 1,1 sekian gitu. Tapi tergantung merek sih, itu beda-beda. Biasanya kalau dari merek Asus itu lebih mahal ya, dikit kayak Asus Strix atau Gigabyte yang looknya lebih keren itu biasanya dia lebih mahal. Terus juga biasanya di bagian performa itu kayak boost clock sama base clocknya itu dinaikin, biasanya tuh begitu. Tapi kalau si Zotac ini tuh sama persis kayak yang ada di versi Nvidia nya, jadi nggak diutak-atik gitu. VGA ini tuh bagiku cocok banget buat kalian yang ngegame dan editing yang nggak ringan-ringan banget tapi nggak berat-berat banget, ya medium gitulah. Dan VGA ini cocok banget buat kalian yang pecinta PC hemat daya pastinya. Oke, jadi segini aja video review GTX 1050 di akhir 2023. Bagi kalian yang mau beli GTX 1050, aku kasih linknya di bawah. Jadi kalian bisa langsung klik aja. Mohon maaf kalau reviewnya kurang jelas karena ini tuh videoku yang pertama yang ngebahas VGA. Oke, jadi terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!